Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat-sehat aja ya. Nah, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian agar kalian bisa memutuskan sebuah pilihan dengan kondisi sadar dan tepat. So, hari ini kita kedatangan seorang stand comedian lagi nih. Kayak akhir-akhir ini kita kedatangan seorang stand comedian lagi nih, yang dimana dia pastinya mempunyai perjalanan spiritual yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Rais Marasa Besi. Ya, Ya, gimana halo. Is? Kabar Is? Sehat, alhamdulillah, Tadi sehat. gimana diturunin di tengah jalan? Enggak diturunin, cuman salah titik aja Oh, sebenarnya. Kalau diturunin seakan-akan kayak abangnya jahat, enggak. Kan yang kelihatan muka jahat gua biasanya. bukan dijambak deh ya abangnya? Enggak ada, enggak gua Nggak dijambak? enggak sejahat itu, gua enggak seruntulan kok orangnya. Hmm. Aman aja. Nggak dibegal kan Siapa? abangnya? Enggak, gua enggak begal juga. Pekerjaannya stand up aja. Oh, Stand up, nulis, ya syuting-syuting gitu, enggak ngebegal. Belum tertarik sih. tackle. Enggak juga, enggak nge-tackle juga. Terlalu fisik kayaknya deh ini. Kayak terlalu fisik deh. Oke, Is, gimana kabar Is? Baik, alhamdulillah, Bang. Well, BTW, gue berterima kasih loh. Maksudnya waktu itu Wah, gue siap. nonton acara stand up comedy itu Mm, di apa namanya? Ketawa. Ketawa Ketawa apa? Comedy Club. Comedy Club itu yang luar Betul. biasa, dan jujur the first time mungkin gue nonton stand up comedy bener-bener ketawa kali ya. Oke. Karena biasanya TV Ya. ataupun kalau live pun kadang-kadang dapat orang-orang yang mungkin stand up comedian yang ngebom gitu Is. Oke, ya, ya, Nah, ya, ya. jadinya kadang-kadang ya gue nggak dapet feel-nya. Nah, Mhm. tetapi menariknya adalah di acara kemarin itu Mhm. sebenarnya menariknya ada yang gue baru pelajarin adalah materi pun juga bebas mau ngomong apapun Betul. dan Mungkin tidak di-shoot tergantung. ya. Ya, gitu. Nah, nah ini juga dari sebuah pertanyaan buat gue juga, pertanyaan yang gue ingin tanyakan juga nih. Ya. Nah, banyak kan Is, stand komedian yang di sana kemarin, Mhm. yang mempunyai materi mungkin bisa dikatakan tidak tepat atau tidak oke kalau misalnya dikamerakan ya atau Mhm, mhm. dibuat video gitu ya. Betul, betul. Nah, masalahnya adalah mereka-mereka ini kan ya contohnya mungkin lu mungkin siapa gitu ya Mhm, yang mhm. mungkin kita mempunyai materi-materi yang mungkin agak mungkin bahasa kasarnya jorok lah ya, Ya. yang gimana. Nah, Mhm. mungkin sudah terbiasa seperti itu. Mhm. Mungkin ya Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk ngebiasakan diri Mhm. untuk kalau misalnya maybe mungkin nanti di TV ataupun di Mhm. corporate, nah itu gimana? Kan itu pasti materi pasti berbeda banget tuh. Dan Betul, skill setnya betul. kita pasti berbeda kan, Ya. adjustment kita pasti berbeda. Itu Mhm. gimana tuh? Kalau kalau ini dari gue pribadi ya mungkin Ya. ya, mungkin treatment komik-komik yang lain juga beda, tapi kalau gue pribadi sih yang gue pelajarin adalah, kita sebagai stand up comedian tuh harus bisa, atau paham crowd atau Ya. tempat yang, untuk kita tampil. Oke. Dan biasanya tuh stand up comedian kalau misalkan kita dapat kerjaan di luar, kita selalu mengkonfirmasi sama panitianya, entah itu, ya panitianya kayak, "Ini, apa namanya, tempatnya ini, kita tuh untuk menghibur siapa, di mana, terus range umur penonton yang nanti akan hadir, itu seperti apa." Jadi kita juga dari umur kita udah bisa membedakan tuh kayak misalkan, bos-bosnya, Ya. orang-orang besarnya. Nah itu kita jadi kayak, oke kalau misalkan bos-bosnya kita harus menjadi seperti ini. Ya. Kita jadi kayak punya kotaknya masing-masing lah. Kayak kita bawa bekal, oke job ini gue bakal bawa kotak ini. Oke. Kalau misalkan di acara off air kayak mungkin contohnya kayak ketawa kemarin di Ketawa Yes. Comedy Club, gue bakal bawa kotak yang berbeda pastinya. Oke. Yang materi seperti ini. Jadi kita punya setlist lah istilahnya tuh kayak setlist yang berbeda untuk crowd yang tertentu gitu, nggak semuanya sama. Nah, tapi kalau tadi ngomongin tentang ngobrol panitia, Mhm. pernah nggak selama lu perform gitu, lu udah berapa tahun sih di stand up comedy? Sorry. Gue dari 2017. Berarti sekarang udah berapa tahun? Berapa tuh? 17. 7 tahun lah, 7 tahunan lah. 7 tahunan. Iya. Pernah nggak satu momen lu show Mhm. miskom? Jadi maksudnya ternyata materi udah siap nih, Ya. dan udah ngomong gitu, tapi ternyata ini pernah miskom pernah nggak? Pernah mungkin ya, kayak pernah deh. Kayak kita ngiranya penontonnya akan seperti ini, ternyata pada saat di lokasi beda gitu ya maksudnya ya? Pernah sih, pernah. Dan itu kan melibatkan si panitia juga kan pasti. Betul. Nah, itu gimana tuh? Ya pada akhirnya gua, ya itu balik lagi karena, jam terbang mungkin ya semakin banyak kita pernah ketemu panggung-panggung yang random. Iya. Gue langsung kalau misalkan di hari H, gue tuh selalu tetap make sure walaupun gue udah nanya panitia, oke ntar penontonnya gini.
gue selalu sebelum tampil minta ke backstage, terus gue mau ngintip penontonnya seperti apa, crowd-nya seperti apa, gambaran Wow. stage-nya seperti apa. Jadi gue biar bisa setidaknya kayak, oh berarti ternyata penontonnya kayak gini nih sekarang nih, beda nih. Nah, nanti gue akan nyari celah-celah beberapa situasional atau kondisional pada saat di tempat tersebut yang bisa dijadiin jokes. Oke, wow. Gitu. Paling harus lebih cepat lah gitu. Nah, kalau untuk seorang stand up comedian gitu ya, Mm-mm. berapa lama sih untuk dia buat materi sampai tidak menjadi ngebom ya, kalau berarti garing itu ngebom ya? Ngebom tuh ya nggak Ya, lucu, istilah nggak nggak lucu lucu ya. ya. Nah, itu berapa lama sih untuk menjadi lucu itu sebenarnya? Ah, Pada umumnya ya, pada pada mungkin umumnya ya. rumusnya, pada basicnya ya. Gua kalau ini gue nggak punya pakemnya sih kalau gue ya. Oke. Kayaknya sih semakin sering lu mencoba atau melatih materi lu, Iya. semakin sering semakin cepat. Oke. Tapi semakin lambat ya semakin lama. Sama Iya. halnya kayak kita ngasah pisau nih. Kalau kita pisaunya ngasahnya set ntar lagi ntar lagi lama. Itu bakal lama dong tajamnya. Sama halnya kayak stand up. Stand up tuh semakin sering kayak setiap hari lu open mic, atau bahkan gue tuh dulu pernah satu malam open mic 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Dari open mic sini langsung jalan ke open mic sini. Semakin sering tuh semakin cepat materi atau materi yang kita tulis tuh cepat jadi lucu lah gitu. Kalau lu personal ya, Mm. berapa lama untuk menjadi lucu gitu? Aduh, berapa lama untuk Yang jadi lucu? pengalaman lu aja ya, maksudnya ya. Untuk jadi materi ya, maksudnya ya satu bit. Menjadi show yang mungkin orang ketawa lah ya. Pasti kan orang perform kan pertama-tama kan tadi temen lu bilang si Pam tadi ya yang mau nyamain nama gue gitu ya. Brengsek tuh orang. Ngaca lu Pam lu. Gue bunuh boleh nggak? Jangan. Udah diincar orang juga kok yang lain. Oh gitu, fine. Oke, fine, bagus. Nah, itu katanya show pertama dia atau dia tampil gitu, stand up pertama dia, berebet mood gue. Itu pasti ngebom. Oke, ya. Nah, itu berapa lama untuk dia tidak menjadi ngebom gitu? Oh, mungkin awal gue pertama stand up berarti. Iya. Pertama kali gue stand up sampai gue bisa ketemu lucunya. Yes. Oke. Orang ketawa lah ya. Ya. Patokannya kan itu kan kalau lucu. Itu komik bakal berbeda-beda nemunya, momennya untuk mendapatkan titik lucunya. Itu beda-beda. Kalau gue kan gabung 2017. Iya. Dan sudah pasti di pertama kali gue untuk open mic pada malam itu tidak lucu. Kalau gue tuh banyak mindset komik yang baru pengen orang-orang yang pengen jadi stand up comedian. Iya. Biasanya tuh mindsetnya sama kayak gue. Gue tuh ngerasa dulu lucu di tongkrongan. Oke. Badut-badut tongkrongan suka ngelucu gitu. Walaupun banyak juga ya di tongkrongan gue, tapi gue ngerasa kayak stand up comedy mah bisa, gue aja bisa lucu di tongkrongan. Nyoba lo open mic gue di 2017 itu. Tampil ngebom, nggak lucu sama sekali. Gue mikir dong, loh kok bisa ya gue nggak lucu di sini ya, padahal gue di tongkrongan lucu. Minggu depan coba Nah itu mindset gue. Cuman kebanyakan orang-orang pengen jadi stand up comedian tuh di tongkrongan yang ngerasa lucu, nyoba open mic gak lucu, cabut. Oke. Karena dia ngerasa kadang-kadang mungkin ada yang berpikir kayak mereka nggak paham komedi gue, yang paham komedi teman-teman gue. Nah kalau di tongkrongan kan biasa aja ya. Kayak lu di tongkrongan, temen lu kenal lu mau ngelakuin apa aja pasti lucu karena temen lu kenal lu. Iya. Kalau di stand up, kita naik ke atas panggung, penonton kita belum tentu tahu kita. Dan bercandaan tongkrongan tuh pasti beda sama sangat beda. Stage. Maksudnya apa? Ya stage ya. Iya di panggung tuh beda iya. So, nah ini yang bikin gue menariknya adalah lu itu berasal dari Ambon. Keturunan lebih tepatnya sih. Lebih keturunan. Iya dari. Tapi lahir udah di Jakarta lahirnya. Tapi pernah ke Ambon? Pernah. Nah itu gimana tuh? Ada pengalaman yang seru nggak maksudnya? Pengalaman ya? Karena itu baru pertama kali ya. Sorry gue potong. Tapi keluarga semua di sini? Semuanya di sini. Oke. Bokap di sini, nyokap di sini. Gue pertama kali itu juga 2017 itu bang. Oke. 2017 pada saat gue belum gabung stand up atau baru gabung stand up karena masih nganggur ya. Jadi gue diajaklah ke Ambon sama bokap gue. Dan di sana tuh selama kurang lebih 2 minggu dan di sana ya rada-rada culture shock aja lah. Oke. Gimana tuh? Kayak gue di Jakarta tuh ketemu orang Ambon ya cuma bisa di rumah doang, bapak gue doang ya kan. Oke. Yes. Maksud gue pintu aja. Iya kayak ada orang Ambon nih. Itu kan bapak gue orang Ambon karena bapak gue orang Ambon. Dan kalaupun ketemu orang Ambon yang lain, kalau gue ikut bokap gue ke acara orang Ambon yang lainnya. Oke. Dan itu juga ya lagi ngumpul aja di situ. Nah pada saat di Ambon tuh kayak gue mendarat di Ambon, gue turun dari pesawat itu kayak
wah gila gue dikelilingin orang Ambon dan gue lagi di Ambon gitu. Oh ini kampung halaman bokap gue gitu. Oke, Terus oke. tapi tetap ngerasa karena gue lahir di Jakarta ya, dan ya dari cara bahasa gue ya udah Betawi begini karena emang gue besar Iya. di sini. Gue rada kayak datang ke kampung bokap gue tapi gue sebagai kayak gue lagi ngerantau nih gitu. Oke, Kayak wow. orang asing guanya. Oke. Datang ke sana ya komunikasi rada bukan terhambat sih. Maksudnya gue paham karena bokap gue sering ngomong dengan Iya. dialek Ambonnya. Gue masih paham cuman kayak gue merespon dengan Betawi kayak anjir nih jomplang banget ada orang Ambon yang Iya, nyaut Betawi. iya. Tapi lo nggak bisa bahasa Ambon? Bisa bahasa Ambon kalau dalam situasi tertekan Wow, itu. Oke. Ntar dulu, lanjut dulu. gitu. Ya culture shock dari bahasa terus dan kampung bokap gue tuh di pesisir pantai jadinya bang. Oke. Jadi dari Pulau Ambon itu gue harus nyebrang lagi pakai speedboat Oke. selama setengah jam dan emang desanya itu di pesisir pantai. Oke. Yang dimana rumahnya nggak yang kayak di Jakarta lah. Kalau Jakarta kan padat ya. Kayak nih rumah, tembok, udah nempel tembok orang lagi gitu kan. Kalau sana tuh rumah, terus jauh lagi rumah. Jadi kalau berkomunikasi ya pakai nada-nada yang tinggi gitu. Oke. Hei gini, terus gue kayak, Coba tunjukin dong, tunjukin. ah itulah gue takut salah. Coba nggak apa-apa. Pokoknya ya manggil kayak, pokoknya nama-nama kayak, Rahman, gitu-gitu, tinggi-tinggi nadanya. Kita kan kayak, Iya. lagi mau berantem ya, gitu. Padahal mau manggil doang, gitu. Padahal cuma mau manggil, mau nyapa gitu. Rada-rada culture shock aja di awal-awalnya gitu. Nah itu maksud tuh tadi ngomong bahwa dalam keadaan terpaksa itu gimana tuh maksudnya bisa ngomong bahasa Ambon? Nah itu gimana tuh? Itu lucu banget tuh, maksudnya gimana Iya. tuh? Gua bakal mengeluarkan sisi timur gua atau bahasa timur gua pada saat kayak gua lagi mau ribut. Lagi dalam keadaan kayak ada orang songong nih, gua pasti bakal ngeluarin sisi Ambon gua. Contoh. Pernah kejadian. Belum Di Jakarta? di Jakarta, Oke. di lampu merah Oke, wow. perempatan dekat McD, pokoknya di Kemang situ. Di perempatan, itu kan lampu merah perempatan ya, sering banyak orang yang lalu lalang lah. Nah, gue lagi naik motor berdua sama adik gue. Gue kan udah bersaudara kan. Oh, dua saudara. Iya, adik gue cowok juga. Gue lagi naik motor, depan ada mobil, terus dia tuh dari kanan tiba-tiba memotong kiri. Salah dong. Iya. Iya kan, dari kanan tiba-tiba memotong kiri itu salah. Gue kelaksonin. Wajar kan, karena gue kaget daripada gue nabrak mobil dia, ntar diganti rugi. Iya. Dia nggak terima di klakson. Turunlah dia. Set, abis turun, gue sama adik gue turun juga dari motor. Langsung pakai dialek timur, marah-marah sama adik gue juga, gitu. Dialeknya kayak gimana? Boleh, Gue kayak, lucu nih. Cukimai ini gitu. Langsung panik dia. Dia keluar dari mobil, ternyata dia juga sama kayaknya orang timur yang lahir di Jakarta. Dia juga, apa? Kau pikir kau doang yang timur? Pakai jurus gue bilang anjing. Sama-sama nih gue bilang nih. Udah cekcok, nggak nyampe pukul-pukulan. Cuman di situ ada apa ya kayak yang jaga parkir kebetulan kenal gua, dipisahin lah akhirnya. Pokoknya pada saat keadaan seperti itu gua selalu menggunakan sisi timur gua, entah untuk nggak tahu ya, mungkin orang ngiranya buat intimidasi kali ya, mungkin ya iya juga sih sebenarnya, karena nggak tahu gua kalau emang pengen melakukan kayak dalam keadaan tertekan atau emang gua sebel banget, gua bakal keluarin sisi itu gua, tapi gua nggak pernah mau ngeluarin terus. Maksudnya gua nggak mau kelihatan kayak orang timur tuh, orang Ambon tuh jahat. Kalau lu kenal orang Ambon aslinya, enggak, malah baik-baik menurut gua orang timur tuh. Berarti lu bisa ngeluarin sisi QB. Iya, gua jincuriki gua. Jincuriki gua nih. So, nah ini kan menarik ya. Maksudnya lu orang termasuk orang Ambon nggak sih? Ya keturunan lah ya, keturunan keturunan timur. Ambon. Ya. Akhirnya ke kampung halaman lu. Ya. Nah, mereka punya stigma apa terhadap lu? Maksudnya kayak gini, maaf ya. Maksud gue kayak gini nggak sih? Ini orang Ambon nih, teman-teman Jakarta nih udah sombong banget nih. Ada stigma-stigma yang aneh nggak sih yang lu dapat gitu dari mereka? Kayaknya enggak sih, kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Maksudnya ya sama aja, karena kan gue datang ke sana ke tempat saudara gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, ini kayaknya beban-beban para perantau itu yang datang ke Jakarta, kalau misalkan mau pulang pasti harus udah sukses dulu lah istilahnya. Nah mungkin itu juga yang dirasakan sama bokap gua. Bokap gua juga kayak gitu, kayak dia balik ke kampung halaman ya karena banyak saudara, orang taunya kalau di Jakarta udah pasti sukses di Jakarta. Padahal kan belum tentu juga gitu. Jadi ya mungkin masih ada stereotip kalau lu ngerantau ke Jakarta pulang ke kampung udah sukses. Tapi kalau gua pada saat itu belum stand up yang kayak sekarang, masih kayak ya udah masih warga biasa. Bahkan setelah gua cari tahu, gua diajak kampung itu, Bang.
ternyata tujuan dari bokap dan nyokap gue pengen ninggalin gue di Ambon, gara-gara gue nganggur mulu. Oh, Gitu. lu intinya mau dibuang. Iya, mau ditinggal di Ambon. Saya bilang jadi anak pesisir pantai, gue bilang. Tuh, baru tahu gue tuh pas gue pulang dari sana, gue bilang, ngapain sih balik ke Jakarta? Orang niatnya mau ditinggal di sana. Loh. Untung gue ikutin mulu bokap gue kemana-mana. Kalau nggak dia ke Mau bandara. ditinggal. Katanya begitu. Entah itu bercanda atau enggak ya. Cuman yang gue denger gitu dari mulut nyokap gue. Gitu. Sorry, itu umur berapa sih lu kapan? Umur berapa ya? Masih 19 ya. 19 baru-baru lulus itu. SMA. SMA. Karena gue nggak kuliah kan. Langsung. Ya begitulah. Ketika lu menjadi stand up comedian, orang tua lu gimana tuh? Awalnya sudah pasti tidak disetujui. Oke. Mungkin awalnya tahu lah ikut open mic. Cuman kayaknya semua orang tua juga akan melakukan hal yang sama ya. Sebenarnya sebelum gue ke kompetisi TV, gue kayaknya ngerasa tuh orang mulai menotis gue ya. Kayak dari Ketawa Comedy Club dulu. Oke. Dari situ gue merasanya. Baru gabung bentar, ada audisi Suci 8. Ikutlah audisi, karena gue ikat trigger itu. Yang tadi gue bilang, pengen di panggung Suci. Di Suci 8 gak keterima, di Suci 9 gue keterima. Pas lagi gue kepilih dan show utama, gue ke panggung, gue peluk panggungnya. Anjing, ini panggung yang gue idam-idamkan dulu. Wah.